Halo, selamat malam. Malam, ini sama siapa ya? Namaku Rika Rahmawati, umur 17 tahun, tinggalnya di Bandung, Bandung Kota, dan sekarang statusnya masih jadi pelajar di SMA 5 Bandung. Oke, baik Rika. Sebelumnya di sini saya mau mengenalkan diri dulu. Saya Tari Setiawati, umur saya 24 tahun. Saya sudah kuliah S1 di Universitas Pasundan dan sekarang sedang melaksanakan S2 di Universitas Pajajaran. Nah, sebelum ke hal yang benar-benar inti, di sini saya mau nanya nih ke Rika, apa sih yang ingin Rika ceritain kepada saya? Sebenarnya aku juga bingung gitu ya mau mulai ceritanya dari mana, karena ini tuh udah aku pendam dari lama. Oke, baik. Saya tahu butuh keberanian yang luar biasa untuk mengungkapkan kejadian buruk yang terjadi dalam hidup Rika. Tapi Rika harus mengesampingkan ketakutan dan membuka diri pada saya agar saya dapat membantu Rika. Rika jangan khawatir karena saya memastikan bahwa cerita Rika akan saya simpan. Boleh Rika ceritain lagi apa yang Rika rasain? Intinya aku itu jadi korban KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dari orang tuaku sendiri ketika aku mulai beranjak dewasa, remaja. Sebenarnya kejadian terparahnya itu juga udah lama. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba memakai metode behavioral bertujuan untuk menghibur Rika, memberi saran dan motivasi agar Rika merasa lebih baik. Oke ya, Oke. kita mulai wawancaranya. Uh, sejak kapan sih Rika merasa hal tersebut? Jadi kejadian awalnya itu ketika aku masih di bangku SMP. Kalau nggak salah waktu itu SMP kelas 2. Jadi waktu SMP itu aku pernah ngeliat orang tuaku berantem. Terus waktu aku nggak sengaja lihat, ayah aku itu marahin ibu karena aku tuh belum tidur gitu. Maksudnya belum disuruh tidur. Terus ayah malah jadi marahin ibu karena aku belum tidur. Terus karena ayah lagi emosi juga gitu ya kan, lagi berantem. Terus akhirnya aku pun ikut kena imbasnya. Aku ikut dimarahin. Terus juga dipukul sama benda. Sampai pingsan sih waktu itu. Oke, baik. Setelah kejadian itu, apa sih yang ngebuat Rika bisa sabar melewatinya? Ya gimana ya, karena itu aku merasa masih jadi itu tuh orang tua aku gitu. Jadi mau mau nggak mau aku juga harus terima. Cuman aku sendiri juga bingung gitu mau cerita ke siapa karena ya aku nggak punya keberanian besar untuk cerita ke orang-orang gitu, ke lingkungan aku, ke teman ataupun ya orang-orang terdekat aku karena aku nggak berani dan itu juga takutnya malah kayak apa ya, kayak ngumbar aib gitu loh, istilahnya aku belum bisa percaya sama lingkungan aku sendiri. Jadi ya jalan satu-satunya aku cuman kayak bisa kuat-kuatin diri sendiri aja, sabarin diri dan ya berusaha nenangin diri sendiri deh daripada gimana-gimana juga. Walaupun susah banget sebenarnya. Oke, berarti di sini Rika mempunyai sifat yang kurang terbuka sama lingkungan dan kurangnya percaya diri ya karena masalah itu. Iya betul. Oke, di sini saya akan menanyakan lagi, apa sih pengaruh terbesar yang Rika rasain karena masalah ini?
Setelah kejadian itu sih, aku ngerasa kayak temperamental gitu loh. Aku jadi kayak emosian, terus kayak dikit-dikit ya emosian gitu, dikit-dikit marah, dikit-dikit dibawa emosi gitu. Padahal ya biasanya kayak nggak sebegitunya, cuman kayak karena ada kejadian itu aku jadi kayak kepikiran terus kan. Karena kepikiran itulah yang bikin aku kayak apa ya, emosional terus gitu. Hmm, Karena aku juga nggak percaya sama orang-orang, aku ngerasa kesepian. Jadi intinya aku kayak ngerasa sendiri aja. Aku ngerasa hidup tuh sendiri, kesepian. Terus lama-lama aku juga jadi males belajar, males sama pelajaran yang ada di sekolah. Ya ini aku jadi haro gitu sama pendidikan. Terus aku juga pernah punya pikiran untuk ngelakuin hal-hal yang buruk, kayak contohnya ngerokok, terus juga minum-minuman alkohol. Padahal ya aku itu ya berhijab gitu, yang notabene aku itu gak pantas ya, mau berhijab mau enggak juga itu sebenarnya emang gak pantas gitu. Cuman aku sempat berpikiran untuk ngelakuin itu sih, saking aku kayak buntunya gitu sama kehidupan. oke, setelah kejadian tersebut ada gak sih rasa ketakutan di dalam diri Rika yang menjadikan di sini saya takut nih sama laki-laki karena kejadian itu. Biasanya Rika setelah yang pernah saya tahu kejadian KDRT ini banyak menyebabkan eh, di sana orang-orang yang sangat mengalami apa ya eh, tidak ingin dia tidak ingin untuk mengingatnya lagi gitu sampai-sampai yang tadi Rika bilang mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Nah, dan lebih parahnya lagi ada yang merasa dia tuh sampai nggak percaya sama laki-laki karena mereka nyangkanya ayahnya juga seperti itu gitu. Jadi eh, mereka juga gak percaya gitu sama laki-laki itu, takut seperti itu. Ada gak sih yang Rika rasain seperti itu setelah kejadian ini? Pastinya ada sih, karena aku sendiri kan juga gak percaya sama lingkungan aku, apalagi sama laki-laki yang ya bisa dibilang dekat gitu ya sama aku. Karena aku mikirnya orang yang aku percaya aja, yang aku maksud ayah itu, yang aku sayang juga, ternyata kayak gitu. Apalagi orang lain gitu. Aku jadi mikirnya kayak sama aja gitu. Nanti ujung-ujungnya juga bakal kayak gitu. Oke, sekarang hubungan Rika dengan orang tua Rika bagaimana? Sebenarnya masih nggak baik-baik aja sih sampai sekarang. Karena aku sendiri juga milih untuk hidup sama nenek aku ke rumah nenek jauh dari keluarga, karena aku juga nggak mau ya kalau misalnya suatu waktu orang tuaku kayak gitu lagi dan aku ngeliat itu lagi. Gimana nih sikap orang tua Rika terhadap Rika yang sekarang? Apakah mereka tidak peduli atau membujuk Rika untuk pulang? Enggak sih, mereka kayak ya udah acuh aja gitu ya, maksudnya kayak ya udah terserah kamu, kalau misalnya kamu mau sama nenek kamu ya ya udah gitu. Oke, baik. Uh, saya sudah paham dengan masalah Rika, ya apa yang Rika rasain. Sekarang saya ingin nanya ini, apa sih sebenarnya kesenangan Rika, hobi Rika itu apa sih? Sebenarnya aku gak terlalu punya banyak skill ya, maksudnya kayak cuman ya paling bisa main musik juga pas-pasan, cuman bisa sedikit, terus nari juga
udah dulu sih waktu zaman-zaman masih aktif gitu, masih ceria, masih apa ya? Ya pokoknya pas nggak kayak sekarang gitu. Oke, menyinggung yang tadi, saya ingin tahu nih, sebenarnya sudah berapa lama sih ini terjadi, Rika? Eh, ini tuh kan dari SMP ya sebenarnya. Kayaknya sih udah 4 tahun atau 5 tahunan gitu. Oh, udah lama sekali ya. Oke, Iya. di sini juga mungkin Rika sudah menikmati hidup dengan Nenek Rika dan uh, gimana nih sikap Nenek Rika kepada Rika? Apakah sama saja atau mungkin lebih melindungi Rika? Kalau dari pihak nenek sih, nenek tuh nggak terlalu banyak apa ya, nggak terlalu banyak ikut campur lah ya dalam urusan keluarga aku. Jadi nenek tuh ya sifatnya lebih ke arah netral aja gitu, kayak normal. Pokoknya karena aku ada di rumah nenek ini ya, jadi nenek aku ya ngurus aku dengan semestinya gitu, mencukupi kehidupan sehari-hari aku, kayak gitu sih. Oke, di sini alhamdulillah ya Rika ada bisa dibilang pelindung untuk Rika pulang dan ada alasan untuk Rika untuk pulang juga. Ada beberapa kejadian Rika yang bikin saya kaget gitu. Mereka itu karena kejadian ini mereka takut untuk pulang gitu. Mungkin itu yang dirasain untuk Rika, tetapi di sini neneknya Rika bersifat netral dan hal itu membuat Rika tidak takut untuk pulang ke rumah nenek. Nah, yang dari tadi saya dengar di sini Rika punya ini nih, punya kegiatan yang sangat positif. Dan tadi juga sedikit menyinggung di sini Rika karena kejadian itu pendidikan Rika jadi menurun. Nah, menurut saya banyak hal positif yang bisa membuat Rika bahagia tanpa harus melampiaskan emosi ke hal-hal negatif Rika. Nah, salurkan emosi Rika lewat hal-hal positif seperti menekuni apa yang Rika sukain atau apapun yang dapat mengalihkan perhatian dari permasalahan hidup Rika. Sekarang Rika fokus terhadap sekolah Rika. Mungkin sebentar lagi juga Rika akan kuliah dan kuliah ini pasti banyak memakan pemikiran-pemikiran. Nah, di sini Rika harus bisa mengoptimalkan hal tersebut. Di sini saya mengerti apa yang Rika rasain dari permasalahan-permasalahan yang Rika pernah uh, dari permasalahan-permasalahan yang Rika alamin dengan orang tua Rika. Tetapi uh, mungkin memang itu gak bisa dilupakan, tetapi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk Rika ke depannya harus seperti apa. Dan menurut saya Rika eh, sebaiknya lebih terbuka oleh teman-teman Rika di sekolah, dikarenakan itu juga sangat mempengaruhi Rika ke depannya gimana untuk supaya Rika lebih percaya diri lagi. Setelah itu Rika harus berpegang teguh sama apa yang Rika inginin. Misalnya nih Rika ingin sukses untuk membahagiakan nenek Rika. Nah, Rika harus fokus sama tujuan Rika yang seperti itu. Nah, menurut saya permasalahan hidup Rika itu sangat-sangat ini ya, sangat-sangat menyedihkan gitu. Ya, dan belum tentu orang lain itu merasakan apa yang Rika rasain juga. Tapi di sini yang saya senang Rika ini masih banyak
hal-hal yang bisa Rika alihkan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, baik Rika, sebelumnya yang tadi saya bilang ya, banyak hal positif yang bisa ngebantu buat Rika bahagia untuk melampiaskan emosi ke hal-hal yang lebih positif lagi. Dan satu lagi, di sini Rika harus ingat, Rika tidak harus melakukannya untuk menyenangkan orang lain, tapi lakukan itu untuk diri Rika dulu sendiri. Mungkin saya sudahkan konseling hari ini, semoga dapat membantu dan semoga dapat lebih baik untuk kedepannya. Aku akan nyoba untuk ya mungkin bangkit lah ya dari masa lalu udah aku alamin dengan hal-hal yang positif lainnya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Teh untuk waktunya. Maaf mengganggu. Selamat istirahat ya Teh. Ya, sama-sama Rika.